Om Swastiastu. Mohon izin kepada Bapak Diatmike selaku dosen perencanaan bisnis. Baik, sebelumnya perkenalkan Tiang Niputu Marlia Darmayanti, NIM 1817041117 dari kelas 5F Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perencanaan bisnis yang akan saya jalankan, di mana saya mengambil tema di bidang kuliner, khususnya cemilan, di mana judulnya yaitu Fresh Milk alias susu goreng. Baik, untuk latar belakang, yang pertama, mengapa saya mengambil judul ini? Karena kebiasaan dari orang Indonesia pada saat hari santai dan hari libur sangat suka sekali untuk memakan cemilan sembari ditemani dengan minum teh atau kopi. Di mana produk yang akan saya jalankan yaitu Fresh Milk alias susu goreng, di mana dari namanya sudah jelas yaitu berbahan dasar susu, di mana susu merupakan salah satu sumber energi yang sangat dibutuhkan tubuh serta merupakan bahan makanan yang bergizi tinggi, mengandung zat-zat makanan yang lengkap dan seimbang seperti protein, kalsium, magnesium, fosfor, lemak, karbohidrat, mineral, dan vitamin yang sangat diperlukan oleh semua orang. Selanjutnya ada visi, misi, dan tujuan, di mana visi yang akan saya capai untuk menjalankan usaha ini yaitu menjadikan Fresh Milk alias susu goreng sebagai makanan kekinian di kalangan masyarakat Indonesia yang mampu menembus pasaran dunia. Di mana untuk mencapai visi saya tersebut, saya memiliki 3 misi, di mana misi yang pertama yaitu membuat Fresh Milk alias susu goreng yang memiliki aneka varian rasa. Yang kedua, memasarkan Fresh Milk alias susu goreng di pasar tradisional maupun pasar modern dan menawarkan produk secara langsung maupun secara online kepada masyarakat luas. Dan yang terakhir, mendirikan usaha kuliner khas Indonesia dengan tetap memperhatikan zat-zat makanan yang lengkap dan seimbang dalam proses produksinya. Tujuan dari usaha saya ini yaitu yang pertama, untuk mendapatkan keuntungan atau penghasilan. Yang kedua, menarik minat konsumen untuk merasakan produk yang saya buat agar mencapai target penjualan. Yang ketiga, menambah lapangan pekerjaan sehingga tidak ada lagi yang pengangguran. Dan yang terakhir, dapat menghadirkan alternatif makanan baru bagi masyarakat luas. Selanjutnya ada profil brand atau makanan, di mana produk yang akan saya buat yaitu Fresh Milk alias susu goreng merupakan brand dari kegiatan usaha saya, di mana dari namanya saja sudah jelas produk saya memakai bahan dasar susu, di mana saya ingin membuat cemilan dari susu ini semenarik mungkin tanpa mengurangi nutrisi yang terkandung pada susu, sehingga cemilan ini dapat dikonsumsi dari semua kalangan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Berikut saya tampilkan foto hasil akhir dari Fresh Milk alias susu goreng ini. Selanjutnya ada strategi pasar dan analisis SWOT, di mana dalam menjalankan bisnis ini saya memiliki beberapa strategi, di mana yang pertama ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar pada usaha ini adalah dengan menjadikan pembeli sebagai target yang akan dicapai, di mana produk yang dibuat harus dapat diminati oleh berbagai kalangan di masyarakat, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Selanjutnya ada target pasar. Target pasar pada usaha ini adalah pada sekitar tempat produk di daerah tempat produksi Fresh Milk alias susu goreng ini. Bisa dijual secara langsung, di mana pembeli datang langsung ke tempat produksi dan memesannya. Bisa juga melalui online,
di mana pembeli memesan secara online dan apabila produknya sudah siap akan diantarkan ke pembeli. Dan yang terakhir ada posisi pasar. Posisi pasar pada usaha ini adalah agar fresh milk alias susu goreng mudah dikenali oleh masyarakat luas, di mana saya memodifikasinya dengan menambahkan bahan baru atau topping seperti meses seres warna-warni dan gula halus, di mana agar membuat tampilannya lebih menarik dan rasanya juga lebih unggul dengan kualitas yang baik sehingga konsumen dapat mudah mengenali produk saya. Selanjutnya ada analisis SWOT, di mana dalam menjalankan bisnis sangat penting untuk melakukan analisis SWOT ini. Yang pertama, strength atau kekuatan, di mana kekuatan dari flat milk alias susu goreng ini adalah memiliki kualitas yang cukup tinggi karena menggunakan bahan baku berupa susu, di mana susu mengandung banyak nutrisi yang sangat diperlukan oleh tubuh dan juga pembuatannya yang higienis. Yang kedua ada weakness atau kelemahan, di mana kelemahan dari flat milk alias susu goreng ini adalah produknya tidak tahan lama. Apabila sudah dibeli oleh pembeli, harus langsung dikonsumsi. Selain itu juga produk ini mudah ditiru karena proses pembuatannya yang cukup sederhana dan juga harga bahan baku yang tidak stabil. Yang ketiga ada opportunity atau peluang, di mana peluang dari flat milk alias susu goreng ini adalah cemilan yang berbahan dasar susu, di mana susu sangat disukai di kalangan masyarakat. Akan tetapi saya memodifnya dengan menambahkan topping seperti meses seres warna-warni dan juga gula halus agar tampilannya lebih menarik dan mampu bersaing dengan makanan-makanan modern lainnya. Di mana di daerah tempat produksi flat milk ini juga belum banyak yang memproduksi, sehingga hal tersebut menjadi peluang bagi saya untuk memasarkan produk ini. Selain itu juga flat milk alias susu goreng ini memiliki beberapa varian rasa seperti vanila dan coklat, di mana hal tersebut dapat menarik minat konsumen untuk merasakan sensasi baru dari olahan susu ini. Dan yang terakhir ada threat atau ancaman, di mana ancaman yang timbul dari usaha flat milk alias susu goreng ini adalah adanya pesaing yang tidak sehat, harga bahan baku yang tidak stabil, adanya produk serupa dengan kualitas yang lebih baik dan harga yang lebih murah, sehingga dapat menjatuhkan usaha yang akan dijalankan ini. Selanjutnya ada proses produksi, di mana dalam melakukan produksi usaha ini harus melalui tahap-tahap yang harus dilalui, di mana yang pertama mengembangkan ide pembuatan produk dengan membaca kebutuhan konsumen terhadap sebuah produk yang sedang populer, yaitu di bidang kuliner. Yang kedua, melalui bidang produksi, saya mulai menentukan bahan penunjang selain bahan baku dalam pembuatan produknya, di mana saya melakukan survei guna mendapatkan harga yang lebih kompetitif dasar pasar. Yang ketiga, proses produksi dilakukan dengan rangkaian kegiatan yang mengedepankan asas higienis, guna terciptanya kepercayaan terhadap konsumen akan produk yang akan saya pasarkan. Yang keempat, menyusun laporan keuangan, di mana pada tahapan ini dilakukan untuk membuat sistem manajemen yang lebih baik dalam kegiatan usaha ini. Jika penanganan keuangan tersusun dengan baik, maka semua kegiatan produksi akan berjalan dengan lancar dan maksimal. Selanjutnya ada bahan baku, di mana dalam memproduksi flat milk ini terdiri dari 13 bahan baku,
Yang pertama ada susu cair vanila. Dalam memproduksi ini saya menggunakan 2 liter. Kemudian ada 2 liter susu cair coklat. Kemudian ada 2 kg tepung maizena. Ada 1 kg gula pasir. Ada 1 kg tepung terigu. Ada 2 kg tepung roti. Ada 250 gram vanili bubuk. Ada 500 gram baking powder. Ada 500 gram margarin. Ada 60 gram garam. Ada 2 liter minyak. Ada 500 gram gula halus. Dan yang terakhir ada 500 gram meses seres warna-warni. Selanjutnya ada peralatan, perlengkapan, dan biaya lain-lain. Di mana dalam proses produksi fresh milk alias susu goreng ini, saya memerlukan beberapa peralatan, perlengkapan, dan biaya lain-lain. Di mana untuk peralatannya ada 2 buah panci, 2 buah wajan, 1 buah pisau, 1 buah sendok, 1 buah gelas ukur, 10 buah wadah kotak, 1 buah mangkok, dan 1 buah piring. Dan untuk perlengkapannya ada kemasan, di mana saya memerlukan 10 lembar kemasan. Untuk biaya lain-lainnya ada isi ulang gas dan juga pembelian bensin. Berikut saya tampilkan logo dari fresh milk alias susu goreng ini dan juga kemasan kotak yang akan saya gunakan. Selanjutnya ada cara pembuatan, di mana pembuatan fresh milk ini sangat sederhana, di mana ada 8 step atau 8 langkah. Di mana yang pertama, persiapkan bahan dan alat yang dibutuhkan dalam proses pembuatan fresh milk alias susu goreng ini. Yang kedua, masukkan susu cair coklat maupun susu cair vanila, gula pasir, vanili bubuk, baking powder, garam secukupnya, dan tepung maizena ke dalam panci. Kemudian, aduk hingga semua bahan tercampur rata. Setelah itu, masak dengan api sedang cenderung kecil dan aduk hingga mengental. Jika sudah mengental, tuang ke dalam wadah kotak, lalu ratakan. Yang keempat, tunggu hingga uap panasnya menghilang, lalu simpan di lemari pendingin selama 2 jam. Setelah menunggu 2 jam, keluarkan dari lemari pendingin, lalu potong dengan bentuk kotak-kotak. Yang kelima, kemudian buat adonan pelapisnya dengan mencampurkan tepung terigu, gula pasir, dan garam secukupnya. Lalu tuangkan air sedikit demi sedikit ke dalam adonan. Lalu aduk hingga merata. Yang keenam, lalu masukkan ke dalam adonan pelapis. Pastikan semua bagian tertutup adonan pelapis. Setelah itu baluri dengan tepung roti. Dan yang ketujuh, kemudian siapkan minyak dalam wajan lalu panaskan. Setelah panas, kemudian goreng hingga kuning kecoklatan. Apabila sudah mulai kecoklatan, angkat dan tiriskan. Dan yang terakhir, hidangkan fresh milk alias susu goreng di atas piring yang disediakan. Kemudian beri topping meses warna-warni ataupun gula halus. Lalu fresh milk alias susu goreng siap untuk dinikmati. Untuk tempat produksinya, rencananya saya akan memproduksi di rumah saja.
Alamatnya di Perumahan Dalung Permai, Blok HH nomor 43, Banjar Milik Nusa Kangin, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Yang selanjutnya ada modal atau pengeluaran, di mana dalam memproduksi ini saya mengeluarkan dana sebesar Rp797.000, di mana dengan rincian biaya bahan baku sebesar Rp259.000, biaya perlengkapan sebesar Rp500.000, dan biaya lain-lain sebesar Rp38.000. Di mana dalam satu kali produksi saya menghasilkan 100 bungkus atau 100 kotak fresh milk dengan per kotaknya berisi 6 potong fresh milk dengan total biaya pengeluaran sebesar Rp797.000. Selanjutnya ada penentuan harga jual dan perhitungan laba atau rugi, di mana harga pokok produksi per produk didapat dengan cara total biaya produksi dibagi hasil produksi, di mana total biaya produksi sebesar Rp797.000 dibagi 100 bungkus. Jadi harga pokok produksi per bungkus atau per kemasannya sebesar Rp7.970.000. Selanjutnya ada harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan didapat dari hasil harga pokok produksi ditambah laba yang diinginkan, di mana harga pokok produksinya sebesar Rp7.970.000 dengan laba yang saya inginkan sebesar Rp4.030.000, di mana harga pokok penjualan per kemasan atau per kotak sebesar Rp12.000. Selanjutnya perhitungan laba atau rugi, di mana laba yang saya dapatkan setelah saya menjual produk saya, cara menghitungnya sebagai berikut, yaitu hasil produksi dikali harga jual dikurangi modal, di mana saya akan memproduksi 100 bungkus atau 100 kotak fresh milk dikali harga jualnya sebesar Rp12.000 dikurangi modal Rp797.000, di mana laba yang saya dapatkan sebesar Rp403.000. Untuk presentasi laba didapatkan dengan cara laba dibagi modal dikali 100%, di mana laba yang saya dapatkan Rp403.003 dibagi Rp797.000 dikali 100%. Jadi presentase dari laba bersih yang didapat dalam satu kali produksi sebesar 50,56%. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Fresh milk alias susu goreng merupakan brand produk yang akan saya kembangkan dalam bisnis usaha makanan yang saya jalankan, di mana dalam mengembangkan produk ini dilakukan atas survei untuk mencari peluang bisnis yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Saya sangat mengharapkan produk ini dapat dibuat agar dapat diterima dan dapat disenangi oleh konsumen. Selain itu juga dapat tertanam di benak masyarakat luas dengan cara konsumsinya di toko cemilan. Saya menyadari bahwa proposal usaha ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi penyempurnaan proposal ini. Demikian proposal ini saya buat. Semoga kegiatan usaha yang akan saya jalankan berjalan dengan baik dan lancar, sehingga dapat bermanfaat bagi saya dan juga masyarakat luas. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan proposal ini, sehingga dapat terselesaikan tepat waktu. Sekian dan terima kasih.
Terima kasih atas perhatiannya. Demikianlah presentasi dari perencanaan bisnis yang akan saya jalankan. Saya tutup presentasi ini dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.